Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bertemu lagi di minggu kedua pada bulan Oktober. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah memberi kita kesehatan untuk kita dapat hadir bersama-sama di rumah Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah kita mulai, kita akan mengambil saat teduh. Kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan bersama juga. Silakan duduk. Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai dengan 3. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia yang kemerah-merahan,
matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita akan menaikkan kembali lagu pengakuan dosa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesehatan untuk kami bisa datang hadir di rumah-Mu. Berapapun kami yang hadir, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas pelanggaran yang telah kami perbuat. Mohon ampunan-Mu ya Bapa. Mungkin ada perkataan kami, perbuatan kami yang telah mendukakan hati-Mu. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan
Dengarlah doa kami Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya hendak bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Berita anugerah diambil dari Mazmur 89 ayat 34 sampai dengan 38. 3, 2, 1. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadamu, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan kita. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada dalam selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mata. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awal-awal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam. Baiklah, kita kembalikan menaikkan sebuah pujian dari PKJ 185. Mari kita naikkan lagu ini dengan sukacita. Karena lagi ada gembira. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bahwa berita kepada yang berat, meski dihina sepertinya, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Kita ulangi lagu ini bersama-sama. Mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan tanpa berteduh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Silakan duduk. Sebentar firman Tuhan akan ditabungkan oleh penginjil Luki Supit. Kita akan dengarkan sebuah pujian.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebuah pujian yang indah, dan biarlah kita akan senantiasa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lagu yang sangat indah ya dinyanyikan. Biarlah jadi komitmen kita juga. Kita mau berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat lain. Karena kita yang hidup di zaman ini rasanya mungkin 1-2 jam di gereja lebih lama rasanya ya daripada 1 jam di mall. Mungkin sebentar cuma di mall ya, baru 1 outlet yang kita jalan, butuh beberapa outlet. Apalagi kita yang tinggal di dekat Alam Sutra ini kan kayak mall baru buka ya. Saya nggak tahu sudah masih ramai apa tidak. Saya juga ikut menikmati keramaian itu beberapa hari yang lalu. Ya, itu sesuatu yang ya kita nikmati sebagai berkat Tuhan di dunia ini, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya hal yang indah adalah bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Walaupun ya Tuhan, seringkali kami lupa akan setiap kebaikan Tuhan. Kami seringkali merasa lebih menikmati ada di tempat-tempat yang menghibur hati kami, menyenangkan hati kami, daripada berada di pelataran rumah Tuhan, berada di dalam bait-Mu, berada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Khususnya pada hari ini ya Tuhan, beri kami kerinduan senantiasa, dan terus Tuhan ingatkan kami bahwa ketika kami berada di rumah-Mu, di tempat kami boleh bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya, orang yang Kau tebus, adalah tempat yang paling indah, adalah tempat yang kami rindukan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan mengenyangkan rohani kami, akan menguatkan iman kami, dan akan menumbuhkan kepercayaan kami, iman kami kepada Engkau, sehingga hanya kepada-Mu kami berserah. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu, pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga jemaat yang akan mendengarkan. Kami semua diberkati olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca dari kitab 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua, TB2 namanya. Bapak Ibu mungkin ada yang masih pakai terjemahan yang lama, karena ada beberapa kata yang akan saya berikan penekanan yang berbeda dengan Alkitab yang terjemahan baru yang pertama. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Doa syukur Daud.
Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi manusia, ya Tuhan Allah. Apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepadamu, Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perbuatan besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umat-Mu Israel, suatu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebus menjadi umat-Nya. Engkau mendapat nama bagi dirimu dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka. Dan melalui bangsa-bangsa dan ilah-ilah mereka di hadapan umat-Mu yang telah Kau tebus dari Mesir. Engkau telah meneguhkan umat-Mu Israel menjadi umat-Mu dan selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Sekarang, ya Tuhan Allah, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud, hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu. Ayat 27, sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun dinasti bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan Engkau berkata, dan karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang filsuf Yunani yang bernama Socrates. Dia pernah mengatakan satu kalimat seperti demikian. Saya langsung saja ya di dalam bahasa Indonesianya. Dia berkata demikian, dengan segala cara menikahlah. Jika engkau mendapatkan istri yang baik, Anda akan bahagia. Jika mendapatkan istri yang buruk, Anda akan menjadi filsuf. Ya, ini kata-kata ini sangat terkenal, Bapak Ibu. Socrates sendiri bukan berarti dia tidak menikah. Mungkin karena dia menikah makanya jadi filsuf. Ya, artinya kalau dia karena ya dia dapat seorang istri dan punya 3 orang anak. Tentunya dia mengatakan ini bukan dia pesimis dengan pernikahan atau membuat satu keluarga. Tapi mungkin karena ya begitulah, filsuf itu kan suka berpikir seperti itu. Kalimat dari Socrates ini, Bapak Ibu Saudara, bisa juga mungkin dibalik ya tentunya. Kan ini tidak adil mungkin bagi istri-istri atau wanita. Bisa juga dibalik ya, kalau sedemikian rupa menikahlah. Jika engkau mendapat suami yang baik, maka engkau akan bahagia. Dan jika engkau mendapat suami yang buruk, Anda akan menjadi filsuf. Bapak Ibu mungkin
masih mending kalau jadi filsuf ya. Kadang-kadang bukan menjadi filsuf. Kalau dapat suami yang buruk bisa menjadi mayat, Bapak Ibu. Iya, KDRT kan. Dan kita tahu ya beberapa hari waktu ini, dalam minggu-minggu ini ada berita yang viral, ada seorang pacar yang memukul pacarnya, belum menikah tuh ya. Dia menganiaya dan akibatnya fatal, yaitu pacarnya itu mengalami kematian. Jadi mayat, Bapak Ibu, bukan jadi filsuf ya. Nah, di satu survei, ini nggak kelihatan ya, saya bacakan aja langsung Bapak Ibu. Satu survei ya dari BPS itu tahun 2014. Ini survei kebahagiaan orang Indonesia yang berkaitan dengan status pernikahan. Nah, tahun 2014 ada 68% itu yang berbahagia adalah orang yang tidak menikah. Nah, tidak dijelaskan yang tidak menikah di situ. Artinya berarti orang Indonesia yang jomblo itu lebih bahagia daripada yang menikah, yang berkeluarga. Ya, berbahagialah yang belum menikah ya. 68%. Nah, tahun 2017 itu meningkat. Orang yang tidak menikah itu yang lebih berbahagia daripada yang menikah, yaitu 71,5%. Nah, tahun 2021 ini survei yang terbaru, hampir sama ya, orang yang tidak menikah itu lebih bahagia, 71,5%. Nah, tapi ada hal yang menarik. Ternyata orang yang sudah menikah juga tingkat kebahagiaannya naik. Pada tahun 2017 jadi 71,5 dan tahun 2021 jadi 72,0 sekian persen. Bapak Ibu, itu ya sekilas pendahuluan tentang sebuah pernikahan atau sebuah keluarga yang sudah dibentuk dari pernikahan, yaitu ada suami dan istri. Nah, belum lagi kalau di dalam keluarga itu dikaruniai anak. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang saya tuh agak ini ya bertanya ya, kalau orang dikaruniai anak, berarti kan anak itu adalah berkat, dikaruniai, dapat karunia ya, itu bahasa rohani. Ya, dapat sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Karena memang tidak semua orang kan bisa punya anak. Jadi dikaruniai anak. Tapi yang terjadi kadang-kadang, ya bersyukur ya kalau anak itu ketika dikaruniakan di dalam satu keluarga, satu pasangan suami istri, mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itu puji Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kita tahu, kan ada banyak anak juga yang kurang ajar sama orang tuanya. Papa mamanya kerja keras, banting tulang, nggak tahu ya tulang itu dibanting-banting. Mungkin bisa dicoba Bapak Ibu, tulangnya dibanting-banting ya, kayak apa rasanya. Nggak peduli dengan kesehatan, dan demi anak-anaknya, supaya anaknya bisa hidup lebih baik tentunya. Kan jarang ya ada orang tua, suami istri kerja cuma supaya dia bisa makan enak untuk dirinya sendiri. Kan tidak. Bahkan saya lihat biasanya ibu-ibu lebih berkorban kan ya. Makan di restoran biasanya ibu-ibu akan mendahulukan kasih makan anaknya. Kayak itu tanda sayang, tanda kasih dari seorang tua. Jadi berkorban. Nah, puji Tuhan kalau dia anaknya ini bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang tidak kurang ajar sama orang tua. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Menambah satu masalah di dalam keluarga. Tapi ada juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Ada juga orang tua yang tidak memperlakukan anaknya dengan baik. Ya, satu ketika Bapak Ibu di satu kelompok kecil anak-anak sekolah, di satu sekolah, itu saya menjadi pembimbing mereka. Nah, kemudian di acara penutupan itu kita akan saling mendoakan. Kemudian satu-satu saya tanya, "Nak, mau didoakan apa?" Ya, bebas, kamu mau doakan. Ya, nah biasa orang kalau disuruh doa paling klasik ya, doakan kesehatan ya kan. Doakan apa lagi? Kepintaran ke anak-anak. Pokoknya nggak ada pokok doa yang lain ya, itu aja ya. Dan memang penting ya kesehatan.
Nah, kemudian tiba ke satu anak, Bapak Ibu Saudara. Dia diam, ya karena memang semua harus dapat giliran. Saya agak memaksa untuk dia bisa menyampaikan apa yang mau didoakan. Karena kan rasanya aneh kalau teman-temannya didoakan, dia nggak didoakan. Karena kita akan saling mendoakan. Akhirnya anak ini dengan berat dia harus mengatakan. Dan apa yang dia katakan membuat saya kaget, Bapak Ibu ya. Mungkin seumur hidup pelayanan saya nggak pernah saya dikasih pokok doa yang ini. Dia bilang, Pak, atau ya pokoknya deh Pak, saya minta. Ini anak SD, Bapak Ibu. Saya minta Bapak mendoakan supaya mama saya meninggal. Tiba-tiba saya kaget, Bapak ya. Terus teman-temannya saling lihat-lihatan. Rupanya teman-teman mengenal karakter anak ini dan bagi mereka nggak kaget. Saya kaget. Tapi kan saya penasaran. Oh, ya namanya kan suruh minta pokok doa kan, Bapak yang suruh minta, sekarang didoain. Bapak kaget. Nah, akhirnya saya penasaran, Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya tanya, kenapa sih kamu? Tapi sambil bisik, karena sih dia dekat dengan saya, supaya teman-teman lain nggak dengar. Kenapa? Tapi dia nggak mau bisik, dia ngomong aja. Mungkin bagi dia sudah biasa. Dia bilang, aduh Pak, badan saya sudah sakit karena saya tiap hari dipukul oleh mama saya. Jadi salah satu dia terlepas dari pemukulan itu, dari aniaya itu, dia berdoa supaya mamanya bisa cepat meninggal. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Belum lagi kalau kita ngomong mertua dan mantu, tentunya saya tidak ceramah keluarga di sini, Bapak Ibu. Kita semua menyadari. Artinya apa? Artinya memang menjadi satu keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu memang tidak mudah. Seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali orang mengkaitkan dengan berkeluarga itu sebagai sesuatu yang membuat orang itu bahkan tidak bahagia. Seorang teman saya berkata, wah kalau kamu berkeluarga, kamu menikah itu orang yang nekat katanya ya. Kaget ya, mungkin dia mengalami konflik juga di tengah-tengah keluarga. Nekat gitu ya untuk berkeluarga. Ini tidak berarti teman-teman yang masih jomblo sudah berpacaran nggak jadi berkeluarga, jangan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu masalah, ada satu konflik. Dan memang kita tahu bahwa dosa itu sudah masuk ke dalam dunia, termasuk di dalam keluarga. Jadi bagaimana? Karena keluarga adalah satu institusi yang Tuhan berikan ya, yang sangat penting. Keluarga adalah di mana tempat individu seseorang itu lahir, dididik, dibina, dibentuk. Untuk nanti dia menjadi orang yang bisa berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, dan untuk memuliakan Tuhan tentunya. Di dalam konteks kita sebagai jemaat Tuhan, bergereja, kita semua adalah kumpulan keluarga yang ada. Jadi keluarga itu, bagaimana keluarga itu bisa bertumbuh, bagaimana kondisi keluarga itu bisa bertumbuh, itu akan berpengaruh kepada bagaimana gereja juga itu bisa bertumbuh dan bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, belajar dari apa yang kita baca tadi, 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Dari doa yang disampaikan oleh Daud. Kita mau belajar apa itu keluarga yang bertumbuh dan keluarga yang bersaksi. Yang pertama adalah keluarga yang bertumbuh dan bersaksi adalah keluarga yang lebih dahulu mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat 18 tadi di dalam pasal 7, di situ Daud berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Bapak Ibu Saudara, Daud sangat menyadari jika apa yang dia alami saat ini, dia punya keluarga, dia punya rumah, dia punya keamanan, itu semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Kalau kita baca
sebelum pasal 7 Bapak Ibu itu bercerita tentang bagaimana peperangan yang terjadi. Jadi ketika pergantian dari Raja Saul ke Raja Daud, itu masih terjadi peperangan kecil. Bahkan di konflik di antara keluarga Saul dan Daud itu masih ada. Tapi kemudian di pasal 7 ini kemudian kondisinya adalah berbeda. Yaitu di mana Daud sudah bisa dibilang sudah hidup dengan aman. Sehingga di pasal 7, Bapak Ibu kalau bisa lihat di Alkitab, ayat yang pertama itu sebetulnya muncul di situ Daud ketika sudah aman nih. Daud ingin membangun bait Allah. Karena Daud dia mungkin merasa loh, saya ini tinggal di rumah yang nyaman. Dikatakan di situ di rumah terbuat dari kayu, dari pohon aras. Sedangkan tabut Tuhan, tanda kehadiran Tuhan itu masih ada di kemah. Sehingga Daud merasa kurang nyaman. Oh, saya sekarang kan sudah bisa dibilang sudah baik nih keadaannya. Sudah punya keluarga, Tuhan sudah karuniakan keamanan. Ya sekarang saya mau buat rumah bagi Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru sebaliknya. Nah, Bapak Ibu saya mau ajak, mengapa tadi saya katakan saya pakai ayat TB yang kedua. Mari kita lihat ayat yang pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Nah ini kan Daud bilang ke Nabi Nathan, nih saya mau buat bait Allah. Kemudian waktu itu Nathan belum tanya Tuhan. Nathan bilang, oh bagus, silakan. Tapi kemudian Tuhan panggil Nathan. Tuhan bilang, berfirman kepada Nathan, enggak, bukan Daud yang akan buat rumah bagiku, tapi anaknya Salomo. Nah kemudian di situ kan di dalam percakapan itu dikatakan, engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Nah mari kita lihat ayat yang ke-11. Di Alkitab saya dikatakan begini, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Bapak Ibu mungkin di tempat Bapak Ibu keturunan ya. Nah sebetulnya kata rumah, Daud mau bangun rumah bagi Tuhan, itu kata yang dipakai kata bayit bahasa Ibraninya. Ayat 11 sama juga sebetulnya. Ketika kata yang dipakai keturunan itu sebetulnya sama juga, katanya bayit. Tetapi ayat 11 ini memakai arti yang kedua Bapak Ibu. Alih-alih Daud membangun rumah bagi Tuhan, rumah building, ya, rumah dalam arti gedung atau suatu tempat rumah seperti tempat yang bukan lagi tenda yang sementara, yang sifatnya lebih lama. Tapi sekarang Tuhan akan membangun rumah bagi Daud, tapi tidak dikatakan rumah. Tuhan akan membangun keturunan bagi Daud di terjemahan Alkitab Bapak Ibu, tapi kalau saya dikatakan dinasti. Karena mau mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Mau mengatakan karena dari keturunan atau dari dinasti Daud ini, itulah nanti akan dipelihara oleh Tuhan selama-lamanya. Seperti yang tadi kita baca di Mazmur 89 di dalam berita anugerah tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang Daud itu tidak hanya dikaruniakan keamanan, dikasih rumah, dikasih keluarga, tapi Tuhan akan memberkati keturunannya. Orang-orang yang nanti akan menjadi keturunannya. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud menyadari hal ini. Jadi keluarga yang bertumbuh dan bersaksi itu dimulai lebih dahulu adalah keluarga yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat pembuka tadi kita tahu bahwa Daud tadinya kan nggak dianggap, diremehkan kan. Tadi ketika mau diangkat raja, Tuhan suruh Samuel mengurapi raja. Kemudian dicari dari yang dipilih itu kakak-kakaknya Daud. Kemudian Samuel katakan, masih ada lagi nggak? Oh masih ada, tapi dia di padang mengembalakan kambing dan domba, nggak dianggap. Tapi kemudian Tuhan bilang kan, orang ini akan dipilih. Daud bukan siapa-siapa. Daud mengalami kasih
dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau bertumbuh, kita mau menjadi keluarga yang bersaksi. Apakah keluarga kita sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan itu? Tentunya dialami oleh setiap anggota-anggota keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga. Baik suami, baik istri, maupun anak-anak. Apakah kita mengalami kasih dan anugerah itu secara pribadi dalam kehidupan kita? Dan apakah kita menyadarinya? Saya itu bukan siapa-siapa. Itu yang dialami oleh Daud. Yang kedua, keluarga yang bertumbuh dan bersaksi adalah keluarga yang memiliki doksologi. Doksologi itu pujian untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita setiap kali tutup ibadah ini selalu nyanyi doksologi kan? Puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Itu satu kata-kata pujian kepada Allah untuk memuliakan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Daud di dalam ayat 22 sampai 24. Daud mengagungkan Tuhan, Daud memuliakan Tuhan di dalam doanya ini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita di dalam doa biasanya penuh dengan permintaan kepada Tuhan. Tetapi Daud tidak. Daud di dalam doanya ini dia benar-benar mengagungkan Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan pujian ini keluar dari pengakuan Daud karena pengalaman Daud hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tentunya kita tahu ya, kalau ngomong Daud biasanya kita akan kaitkan dengan Batseba. Tapi ini belum terjadi kasus dengan Batseba, masih di pasal 7. Dengan apa yang dilakukan Daud itu, dosa yang dilakukan itu ada di pasal yang ke-11. Jadi Daud adalah orang yang betul-betul dekat sekali dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan. Dan Daud selalu mengkaitkan setiap peristiwa yang dia alami ketika dia berperang, ketika dia dilindungi oleh Tuhan akan dibunuh oleh Saul. Dia benar-benar mengalami. Bapak Ibu Saudara, apakah kita benar-benar mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan kehidupan kita sehingga membuat kita akan mengatakan kata-kata pujian kepada Tuhan? Berapa banyak kata pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan daripada komplain kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, tentunya ya tidak salah kalau kita lagi misalnya sakit, kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan. Kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa harus saya mengalami? Tentunya secara manusia, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang keluar dari diri kita. Dan saya kira juga Tuhan memahami hal itu. Tapi apakah cuma hal-hal yang menyulitkan, menyusahkan hidup kita yang ada dalam kehidupan kita? Bukankah ada hal juga yang bisa dikatakan sebagai kebaikan Tuhan, sebagai penyertaan Tuhan yang patut kita syukuri, yang patut kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang bersaksi. Dan bersaksi adalah keluarga yang memahami rencana dan keunikan panggilan Tuhan dalam setiap keluarga itu. Itu ada di dalam pasal ayat 25 sampai 27. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah singgung di depan kata bait. Nah itu memang Indonesianya hampir sama ya. Kita sebut bait Allah. Kalau di bahasa Ibraninya bait, ada h belakangnya. Nah itu berarti rumah. Tadi kita sudah baca ya di dalam 2 Samuel 7 ayat 15. Tapi juga bisa berarti dinasti atau keturunan. Nah Bapak Ibu Saudara, Daud memang direncanakan Tuhan bahwa keluarganya itu nanti akan menjadi keturunan di mana Mesias itu akan dilahirkan. Itulah yang disebut dengan dinasti. Secara dinasti kerajaan, memang Bapak Ibu sekarang Israel tidak lagi kan, sekarang sudah Perdana Menteri, tidak lagi raja. Tapi sebetulnya berarti bahwa keturunan Daud itu yang melahirkan Mesias, dan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah penyelamat. Dia lahir dari keturunan Daud, bertahta sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud memahami hal ini. Dia tahu bahwa Allah itu punya rencana dan tidak ada pada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya, kalau raja kan sebetulnya yang jadi raja adalah keturunannya. Misalnya Raja Saul kan yang pertama. Harusnya berarti nanti keturunan berikutnya adalah dari garis keturunan Raja Saul, raja-raja Israel. Walaupun nanti mereka ada pecah.
Tapi tidak Bapak Ibu. Justru kerajaan itu dikokohkan dimulai dari Raja Daud. Dan dari situ makanya dikatakan Yesus adalah anak Daud. Kita suka nyanyikan lagu Natal kan? Setiap Natal. Kristus anak Daud. Ya, dari keturunan Daud akan lahir Mesias. Dan ini rencana Tuhan bagi Daud, akan lahir Mesias. Bapak Ibu, tentunya dalam keluarga kita, ya kita tidak akan melahirkan keturunan yang akan menjadi penyelamat, karena Yesus Kristus sudah datang. Tuhan juga tidak menjanjikan dari keturunan kita nanti akan jadi presiden, jadi gubernur, walaupun ya mungkin saja kan Bapak Ibu. Nggak ada orang yang sangka Pak Jokowi dari tukang pengusaha mebel jadi presiden 2 periode. Nah, Tuhan punya rencana yang unik bagi keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus percaya itu. Dari latar belakang keluarga apapun kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, sehingga kita memahami bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Berarti ada satu rencana Tuhan yang indah bagi kita. Saya tidak percaya Bapak Ibu, Kristus menyelamatkan kita kemudian sekedar membawa kita ke surga, selesai. Tidak. Tapi pasti di dalam keluarga kita masing-masing ada satu rencana yang unik, yang spesial, mungkin tidak ada di keluarga yang lain. Dan Tuhan ingin melalui keluarga kita, orang-orang mengenal Mesias yang adalah dari keluarga Daud itu. Tadi saya katakan kita tidak melahirkan juru selamat lagi, karena sudah ada juru selamat. Tapi kita bisa menjadi keluarga yang bisa melahirkan orang-orang yang bersaksi tentang juru selamat yang hidup itu. Anak-anak kita, keturunan kita, bahkan kita sendiri sebagai keluarga, entah kita suami atau istri, atau tinggal suami atau tinggal istri saja, Tuhan mau memakai kita di dalam rencananya yang indah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah keluarga yang bertumbuh dan bersaksi adalah keluarga yang hidup karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud dan Salomo itu melakukan dosa ketika mereka memerintah sebagai raja. Dan ternyata tidak hanya Daud dan Salomo. Bapak Ibu kalau baca di kitab Raja-Raja itu selalu ada begini. Setiap kali pergantian raja, bapaknya meninggal, anaknya akan jadi raja. Dikatakan selalu begini. Ia, itu siapa namanya? Ya. Misalnya Yosia atau siapa namanya. Ia raja, disebut nama raja, akan berkata biasanya begini polanya. Memerintah selama sekian tahun. Dan kemudian di kalimat bawahnya selalu khas akan tertulis begini. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lihat ya, dari Daud, Salomo, ya, Daud yang bersinah, Salomo yang menyembah berhala, kemudian keturunannya yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itu tidak merubah rencana dari Allah sendiri. Kelemahan manusia, bahkan dosa yang dilakukan oleh manusia, itu tidak merubah rencana Allah. Bagi Ibu Saudara, keluarga orang percaya saya kira juga adalah keluarga yang tidak sempurna. Seperti yang saya ilustrasikan di depan tadi. Selalu ada yang namanya yang jahat. Tapi Tuhan tidak merubah kesetiaan untuk selalu ada penyertaan di tengah-tengah keluarga kita. Rencana Tuhan yang baik dan indah bagi keluarga kita tidak bergantung pada kelemahan manusia ataupun pada situasi yang kita hadapi. Bagi Ibu Saudara, mungkin kita bukan masalah orangnya ya. Yang tadi saya bilang ada anak yang bandel, ada orang tua yang nggak bisa merawat anak dengan baik. Tapi mungkin situasi yang saya sebut sebagai situasi yang menurut kita tidak baik, yaitu sakit misalnya, atau kondisi ekonomi. Bapak Ibu Saudara, itu tidak merubah bagaimana Allah dengan tetap setia akan menjaga dan akan menyertai keluarga kita. Tadi sekali lagi saya kata, kita sudah baca di dalam berita anugerah tadi di dalam Mazmur 89 ayat 34 sampai 38. Mari Bapak Ibu kita lihat sekali lagi ya.
Mazmur 89 ayat 34. Demikian dikatakan, tetapi kasih setiaku tidak akan kutarik darinya, dan kesetiaanku tidak akan kuingkari. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan ucapan bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, pasti aku tidak akan berdusta kepada Daud. Dinastinya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan teguh seperti matahari di hadapanku. Bapak Ibu, tentunya memang berbicara lebih jauh lagi, tidak hanya kepada keluarga Daud, tapi berbicara kepada Mesias, Kristus yang akan lahir. Tahtanya akan ada untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, kasih kejahatan manusia, kelemahan manusia, situasi yang tidak baik, itu tidak akan merubah rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kasih dan Allah yang setia. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika kita adalah satu-satunya orang yang percaya di tengah-tengah keluarga? Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu kalau kita di sini adalah keluarga pasangan suami istri yang sudah percaya, anak-anak sudah percaya. Tapi tentunya kan kita menemukan ada banyak di mana situasi di mana ya di tengah-tengah keluarga ada hanya papa mama yang percaya, anak-anak belum. Tapi biasanya jarang ya. Biasanya anak-anaknya sudah percaya, orang tuanya belum. Artinya berarti Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Nah, bagaimana kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita? Tentunya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman. Kita punya persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman. Terlebih kita punya persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong keluarga kita menjadi keluarga yang akan terus bertumbuh bersaksi bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati, menyertai keluarga Daud. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Kalau hari ini kami boleh menjadi orang yang percaya kepada-Mu, ataupun kami dilahirkan di tengah-tengah keluarga orang percaya, atau kami menjadi keluarga Kristen yang percaya kepada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau tidak hanya menjanjikan bagi kami keselamatan bagi jiwa kami, tetapi Engkau juga menjanjikan kepada kami penyertaan bagi keluarga kami di tengah-tengah segala tantangan yang kami hadapi. Jika kami berkeluarga, kami ada di tengah-tengah rumah tangga, ada banyak hal ya Tuhan yang bisa terjadi karena kami masih tinggal di dunia yang berdosa. Kami sendiri ya Tuhan seringkali melakukan dosa. Tapi biarlah ya Tuhan, anugerah-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan keluarga kami, sehingga ya Tuhan, keluarga kami dipakai oleh Tuhan. Setiap anggota keluarga kami boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Dan apa yang kami alami itu dapat kami bagikan bagi orang lain. Orang lain boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami, melalui kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di GKI Agape Villa Melati Mas ini. Tuhan, di dalam segala pergumulan yang dihadapi, kiranya Engkau akan senantiasa bersama-sama. Biarlah firman-Mu, biarlah orang-orang yang peduli dan saling mendoakan akan menolong kami, akan meneguhkan kami. Senantiasa ya Tuhan, di dalam setiap masalah yang kami hadapi, baik itu masalah ekonomi, masalah relasi kami, masalah pekerjaan dan usaha kami, setiap konflik-konflik yang kami hadapi setiap hari, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berdoa untuk Ibu Apau. Saat ini ya Tuhan masih terus di dalam masa-masa pemulihan. Tuhan, kiranya mengembalikan kesehatannya, dia boleh pulih ya Tuhan, dan boleh kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan.
di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Berdoa untuk Pak Maman juga ya Tuhan, akan terus pulihkan kesehatannya, kekuatannya setelah melewati operasi. Karena dia akan terus juga ya Tuhan akan mengalami akan kebaikan dan kasih Tuhan. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul ya Tuhan dengan sakit penyakit yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Biarlah Tuhan akan senantiasa bersama-sama. Juga setiap jemaat Tuhan yang bergumul di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam relasi di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan terus karuniakan keamanan dan kesejahteraan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai di daerah. Presiden, wakil presiden, sampai kepada para pejabat yang ada di daerah-daerah. Tuhan berikan mereka tanggung jawab untuk memikirkan rakyat, memikirkan kesejahteraan seluruh bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan, kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Yang diambil dari Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
Biarlah firman yang kita dengarkan itu di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang berasal daripada berkat ya Bapa, untuk tangan-tangan yang telah memberi. Dan biarlah persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan bertempat ini. Inilah doa kami Bapa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pemutusan. Nanti pemutusan itu akan disampaikan oleh penginjil Lukas. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin. 的家庭，若是没有爱留恋的失去，一温馨也不再有生气，没有爱住家庭，只剩下表面问候。 Bagi yang bisa saya 就如像一萝卜充满虚空，付出我们的爱，凡事包容忍耐，就让我们朝思相爱，让我们。 彼此关怀，在爱里，在恩典里，流露基督香气，流出主的美善，流出真诚的生命，活出主的爱，领导人的祷告，亲切温暖。 的家庭，若是没有爱的路，就是最温馨，也不再有生气，没有爱住家庭，只剩下表面温柔。 就如像一朵朵充满虚空，付出我们的爱，凡事包容忍耐，就让我们朝思相爱，让我们。 彼此关怀，在爱里，在恩典里，流露基督香气，流出主的美善，流出真诚的生命，付出我们的爱。 包容忍耐，就让我们朝思相爱，让我们彼此关怀，在爱里，在恩典里，流露基督香气，流出主的美善。 流出真诚的生命，在爱里，在恩典里，流露基督香气，流出主的美善，流出真诚的生命。 Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah telah selesai.